Audio Jungle. Audio Jungle. Kendatai pembangunan proyek peningkatan Jalan Poros Tanjung Kelayang, yang mempergunakan dana tak reguler, dikerjakan pada tanggal 19 Januari tahun 2022 yang lalu, jenis pekerjaan konstruksi tahun anggaran APBD tahun 2022, nilai pagu paket Rp15.312.159.000, dikerjakan oleh PT Biliton Sukses Cemerlang, dengan harga negosiasi Rp14.354.376.450. Rp1. Keberadaan proyek tersebut diawasi oleh perusahaan supervisi, PT Japatama, Konsulindo, yang beralamat di Serang, Banten, dengan harga negosiasi Rp299.508.000. Keberadaan proyek sesuai fakta di lapangan, pada saat ini amburadul. Tampak secara nyata, jalan yang dibangun baru berumur lebih kurang 1 tahun, sudah porak-poranda, tampak kasat mata, jalan aspal mengalami retak-retak, diduga tingkat kepadatan lapisan struktur mulai dari lapisan pondasi agregat diduga tidak sesuai RAB yang ada. Di sisi lain penyebab lainnya diduga density atau tingkat kepadatan dari hot mix tidak sesuai standar, yang ditandai dengan adanya retakan-retakan panjang serta retakan halus pada hot mix, kurang lebih sepanjang 100 meter. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi TV live streaming di lapangan, keberadaan proyek tersebut kontraknya sudah habis pada bulan akhir Oktober. PHO, Professional Handover, masa pemeliharaan 6 bulan, Bru FHO, Final Handover. Namun anehnya, berdasarkan hasil investigasi di lapangan pada hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023, tampak para pekerja sedang memperbaiki jalan tersebut. Aneh bin ajaib, entah mempergunakan alokasi dana apa, diketahui pihak kontraktor sudah menerima pembayaran 100%. Kerusakan-kerusakan pada jalan yang sering dijumpai diduga seringkali disebabkan karena beberapa hal yang antara lain kesalahan desain, kesalahan pelaksanaan dan pengawasan, kesalahan pemanfaatan, serta kesalahan yang tak terduga lainnya. Dalam pembangunan jalan diperlukan pengendalian mutu agar kualitas dari suatu pekerjaan dapat sesuai dengan spesifikasi. Dengan pengendalian mutu yang baik dapat memberikan pelayanan sesuai dengan umur rencana. Pengendalian mutu sebaiknya dilaksanakan dengan efektif dan efisien seperti tepat waktu dan PK terhadap penyimpanan, terpusat pada masalah, mampu mengkomunikasikan masalah dan lainnya. Beberapa metode yang dipakai dalam pengendalian mutu seperti pengecekan dan pengkajian, pemeriksaan dan uji kemampuan peralatan. Beberapa program penanganan dalam pelaksanaan konstruksi jalan yaitu pembangunan jalan baru di mana belum ada jalan atau masih sederhana yang perlu disesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Pengumpulan data dan informasi menggunakan data sekunder yang diambil dari referensi-referensi yang ada di jurnal maupun buku. Banyak proyek-proyek pekerjaan jalan yang mengalami kerusakan dini pada proyek yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena masih banyak proyek yang lemah akan spesifikasi pengendalian mutu yang baik dan pelaksanaan pengendalian mutu secara baik dan tegas. Pada era demokrasi dan transparansi dewasa ini, aparatur negara tetap menjadi tumpuan harapan untuk menjadi salah satu dinamisator ke arah pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sejauh ini keberadaan pembangunan proyek jalan peningkatan Jalan Poros Tanjung Kelayang yang menelan dana 15 miliar lebih, diduga kuat berbau korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengindikasikan merajalelanya KKN di negeri Belitung ini, termasuk pada lingkup birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh aparatur negara. Apabila kita tidak dapat membersihkan diri kita sendiri secara sungguh-sungguh akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara semakin rendah, yang pada gilirannya kepercayaan rakyat kepada pemerintah akan sirna. Upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih,
Clean government, menuju ke arah kepemerintahan yang baik, good governance, tidak bisa ditunda lagi. Sejauh ini, dalam menyikapi adanya dugaan KKN pada pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Poros Tanjung Kelayang tahun 2023, pihak redaksi akan melaporkan secara resmi pada pihak KPK Republik Indonesia, serta pihak Kejagung Republik Indonesia. Sampai berita ini ditayangkan, pihak redaksi TV live streaming Belitung Televisi Berita belum berhasil melakukan konfirmasi pada pihak kontraktor maupun pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung, serta pihak konsultan perencanaan dan pihak konsultan pengawas pekerjaan. Audio Jungle. Audio Jungle.